Halo, selamat siang semua. Halo, halo. Siang, Kak. Sehat kan padahal? Puji Tuhan sehat, Kak. Mantap. Hari ini, oke. Aku bahas soal UTS-nya tuh nggak semuanya ya, soalnya beberapa yang aku tahu. Cuman kayak misalnya soal yang ini. Bentar. Ini bahas soal UTS-nya kelasnya Bu Eni dulu ya, nanti baru latihan soal vektor. Jadi kalau yang nomor 11 apa ya? Itu soalnya itu kan suruh nyari nyari B1 B2. Yang pertama mencari nilai B1 B2 B3 biar dia sistemnya konsisten kan. Nah, konsisten itu berarti itu dia punya penyelesaian. Nah, biar gampang lihatnya penyelesaiannya berapa. Nah, itu kita larinya ke SPLH aja. Kalau SPLH, salah satu matriks itu kan harus bernilai 0, 0, 0 gitu kan. Sampai 0. Nah, makanya yang di penyelesaiannya itu, kalian itu OBE-in dulu sampai dia reduksi. Kayak gini. Aku udah gitu tadi. Ini aku pakai alat kalkulator yang gampang. Bentar. Udah kelihatan ya kalkulatornya. Nah, itu tuh makanya yang sistem linier. Nah, itu tuh di sini. Bentar. Nah, itu kalian gantiin. Kalian masukin aja. Itu kan 1, 2, 3. Terus ada 2, 4, 6. Terus min 2, min 2, min 4. Nah, di sini sama dengannya tuh tak ganti jadi A, B, C aja ya. A, B, sama C. Nah, terus kalian pakai aja solve pakai Gauss Jordan. Nah, nanti kan di sini muncul. Nah, ini kan. Nah, kalau dia nggak punya solusi itu kan dia nggak sama dengan 0. Tapi kalau dia mau punya solusi, itu bisa dibikin dia sama dengan 0. Jadi nanti ketemunya kayak gini. Mungkin kalian nanti kalau misalnya kalau mau biar nggak ribet, kalau udah sampai sini, nih ini kan sampai sini. Nah ini kan itu cuman disuruh dia kayak syarat-syaratnya apa aja karena ini dia 0000. Nih sorry, clear deh. Yang di sini kan dia 000. Dan di sini kan udah 000. Berarti yang min A, min B plus C-nya itu udah harus 0 biar dia solusinya itu SPLH atau solusinya itu 0. Jadi kalian tinggal bikin aja kalau min A, min B plus C itu sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan syaratnya itu salah satunya adalah C-nya itu harus sama dengan A plus B. Kayak gitu. Itu salah satunya. Terus bisa lagi pakai ini. Kayak solusinya harus kayak gini. Harus kayak
Nih, kalau X3-nya itu min 2A plus B per 2, berarti nanti solusinya tuh harus kayak gini. X2-nya X2, terus min A plus min 2 X2, kayak gitu. Cuman aku lebih, ini sih, paling syaratnya kayak nilai sini tuh harus A plus B, di mana A, B-nya itu sembarang bilangan, gitu. Ini cuma syaratin aja, nggak cari solusinya, gitu. Itu buat, ini nomor 11 deh. Terus habis itu, aku yang 12 nggak paham. Terus, ya nomor 14 itu kan cuma tinggal ini toh, yang soal ada ABC-nya tadi tuh kalian ganti lagi ya, jadi A tuh berarti X1, B X2, C itu X3 kayak gitu. Yang kedua itu ada, kalau misalnya ada persamaan kayak yang YZ itu, yang soal YZ min akar X plus 2Z per X sama dengan 8, terus diminta mencari penyelesaiannya, ya udah. Ini tuh kan sama aja, kalian ini kan anggap aja variabel-variabelnya. Jadi nanti yang di matriksin tuh variabelnya ini apa? Koefisiennya. Berarti kan YZ kan 1, ini min 1, yang ini 2. Nah, nanti persamaan berikutnya apa juga tinggal disubstitusiin aja kayak gitu. Terus kalian bisa pakai kalkulator buat nentuin hasilnya. Nanti ketemu nilai YZ-nya itu berapa, terus akar X-nya itu berapa. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian bingung, kalian misalnya tadi awalnya kalian misalin, kalau kalian misalin YZ itu sama dengan A, ya nanti di kesimpulannya jangan lupa dibalikin. Jangan lupa dibalikin ke sini. Jadi jangan dalam bentuk A. Kan yang diminta nilai YZ, akar X sama Z per X-nya kan. Gitu. Jadi setelah kalian OBE-in ya jangan lupa dikembaliin buat nemuin nilainya tuh ya yang dicari kan YZ akar X sama Z per X, bukan A, B, C. Kayak gitu. Jadi nanti ketemunya YZ-nya itu berapa, akar X-nya itu berapa, Z per X-nya itu berapa. Kayak gitu. Terus buat yang pembuktian, ini menurut versiku ya, aku nggak tahu benar atau nggak menurut Bu Emi. Yang ketiga itu kan ini, yaitu diketahuinya tuh matriks A kan itu ada jika maka. Nah, kalau jika maka tuh biasanya itu kan jika P maka Q. Berarti kan yang diketahui kan si jikanya. Nah, A-nya itu kan sama dengan ada A1 terus 0, titik-titik 0. Ada 0, A2. Ini kan matriksnya matriks identitas toh kayak bentuknya. Ini 0, terus ini 0, ini AN, dan seterusnya. Dan itu sama aja kayak bentuk matriks identitas. Terus habis itu, yang ditanyain kan, makanya kan ini kan. Makanya itu kan, ini. Makanya itu kan, A pangkat K itu sama dengan bentar ya. Sorry. Makanya kan ini kan, A1 pangkat K, terus 0, 0, 0, A2 pangkat K, 0, di sini ada 0, 0, terus di sininya berarti AN pangkat K, tergantung bentuknya apa kan. Ini kan sama aja kayak identitas. Nah, karena buktiinnya dimintanya pakai induksi, berarti kan kalau induksi itu kan dengan induksi. Yang pertama itu kan dibikin kalau N-nya sama dengan 1 loh. Nah, kalau di sini berarti
dia itu anggap aja kalau enggak K-nya itu dibikin sama dengan 1. K-nya juga 1. Jadi kan pangkat 1 paling deket kan. Berarti jadinya kan nanti A1 0. Kalau 1 nggak mungkin ya. Kayaknya N-nya nggak 1 deh. Pokoknya si K-nya tadi itu tuh dibikin jadi sama dengan 1 kayak apa namanya? Kayak induksi tuh. Kalau induksi kan pertamanya dibikin sama dengan 1 baru benar-benar kan. Jadi kan kalau nanti A-nya 1, A1 0 dan seterusnya 0, A2 0, itu kan nggak ada yang sini N-nya sama dengan 1. Itu kan nanti sampai A1, berarti ya nanti sini 0, 0, A1, 1. Kalau pangkat 1 kan sama, jadi ini nanti nilainya kayak sama aja, benar gitu loh nilainya. Karena bentuknya balik lagi sama kayak awal. Kalau A pangkat 1, 0, 0 itu sampai A1 itu bernilai benar. Kalau untuk untuk N sama dengan 1 atau K sama dengan 1. Terus yang kedua, mana nih scroll tuh? Untuk yang kedua ini harus dibikin N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. N sama dengan K itu bernilai benar. N sama dengan K itu bernilai benar. Nah, maka nanti kalau N sama dengan K plus 1 itu gimana? Nah, kita kan pakai AK dulu ya. Jadi kan kalau A pangkat K itu benar kan? Karena soalnya ya benar. Karena di sini soalnya itu udah dikasihnya A pangkat K, berarti kita ganti ya jadi P. Jadi kayak gini, kalau di soal jadinya K itu sama dengan P. Jadi N-nya itu harus sama dengan P sama N sama dengan P. Ini nanti jadi. Itu benar. Berarti ya udah tinggal disubstitusiin aja AP itu sama aja A1P 0 0 0AP ini 2 ya 0 terus 0 0 seterusnya sampai A pangkat A pangkat K-nya itu P. A pangkat K-nya itu A pangkat K. Wait, itu mau tak bikin bentar. Nggak apa deh, P aja deh. Ini nol. Oke, ini kan jadi ANP. Udah, terus habis itu maka AP plus 1 itu berapa? Nah, kalau aku nggak tahu bawanya. Kalau yang pertama tuh kayak gini. Jadi AP plus 1 itu kan kalau di sifat ini kan jadi gini kan, AP kali A1. Itu kan sifat di perpangkatan kan.
Berarti nanti itu sama aja. A-nya itu, AP-nya kan udah tahu. A1, 0, ini 0, sorry. Ya. Terus AP, A1, ini apa sih? AP dulu ya. AP kan berarti, oh sorry, AP kan A pangkat P, berarti nanti jadinya ini AP. AP ini juga AP. Ini A1P 0, 0, 0, nggak pakai titik-titik. Udah nggak apa-apa ya. 0, terus di sini ada A2P, sini 0, 0, 0, terus sini ANP. Nah, ini tuh dikali sama A. Ya udah A1 tadi berapa? A1 pangkat 1 ya A1. Ini 0, 0, 0. A2. Ini jadi 0, 0, 0, AN. Oh. Berarti kalau perkalian kan ini kan, kayak gini kan. Kalau perkalian kan ada kotak gini, kotak gini, kotak gini, kotak gini. Yang ke bawah, samping sama bawah kan. Ya udah, berarti kan ini kali A1 kali 0 kali 0. Nah, nanti kan ketemunya jadinya kan A1 kali A1P kali A1, terus nanti kan itu ditambah 0. Aku nggak nulis ditambah 0-nya karena kan pasti 0. Terus yang ini 0. Terusnya pasti 0. Ini 0, ini 0. Terus A2P kali A2. A2P kali A2. Ini juga 0. Ininya 0. Yang itu ANP kali AN. Nah, kalau dibalikin ke sifatnya tadi, berarti kan sama aja bentuknya jadi A1P tambah 1, 0, 0, 0, oh sorry, 0 A2P tambah 1, 0, terus yang ini 0, yang ini 0, yang ini AN P tambah 1. Ya udah, terbukti. Udah kayak gitu. Karena bentuknya sama aja. Kayak gini. Ini tuh jabarannya jadi kayak gini. Jadi terbukti gitu. Itu kalau aku bawa dari bentuk perpakatan ke bentuk dijabarinnya. Tapi aku nggak tahu benernya kayak gitu atau kalian dari sini, dari AP plus 1, kayaknya ada AP plus 1, kalian jabarin dulu ke sini, terus kalian nanti langkahnya ke atas baru ketemu ini. Itu aku nggak tahu. Kalau aku lebih suka yang kayak gini. Itu sih dari aku. Semoga sedikit membantu kalian yang mau ujian lagi gitu. Terus udah kayak gitu sih. Kalau buat vektor latihan salah saya. Karena ini tuh. Kalau vektor tuh awalnya tuh masih ngikutin kayak waktu sekolah waktu ya fisika juga bisa. Vektor kayaknya kalau kalian jurusan IPA nanti masuk peminatannya juga ada vektor. Itu kan ada banyak toh sifat-sifat sama rumusnya. Itu kalian ingat-ingat kembali aja sama lambang-lambangnya. Tuh. Terus kalau vektor tuh intinya sebentar. Masuk ke vektor. Vektor. Nah, kalau vektor tuh yang penting ingat vektor tuh ada arah sama nilai. Jadi
arah apapun tuh diperhatiin. Kalau misalnya nanti udah balik arah, kalian tinggal tambahin negatif aja. Jadi misalnya aku punya ini garis gitu ya. Terus itu tuh ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, harus nggak lurus ya. Bentar, kok jelek. Nggak lurus banget. Ini kayak gini. Nah, ini mau ke sana. Malah, udah ya, anggap aja lurus. Pokoknya kayak gitu. Terus habis itu, nanti buat cari nilainya, kalau misalnya, nah, kalau vektornya ke sana itu W, berarti kalau ke sana itu berarti jadinya min W. Pokoknya berbalik arah aja. Kalau ke sana itu V, nah nanti buat nyari berarti yang berbalik arah itu jadi min. Gitu. Yang ini berarti kalau misalnya ke sini jadi min V, kayak gitu. Terus ada nih, kalau penjumlahan segitiga kan biasanya kalau kayak gini, terus ke sini, terus ke sini, misalnya ini V, ini W, berarti kan ini ya lambangnya juga ditulis ya. Di sini tuh misalnya kalau vektor tuh ada kayak seleret atasnya tuh loh, garis di atasnya, garis kayak panah gitu. Berarti di sini kan jadinya V ditambah W, ya kan vektornya. Itu vektor segitiga. Tapi nanti kalau dia dari sini, terus dia ke sini, terus mintanya dia dari sini ke sini. Nah, karena dia beda arah, ya udah berarti ini V, ini W. Berarti kalau ini ke sini itu V min W. Kenapa min? Karena dia beda arah. Jadi harusnya kan yang benar dia arahnya ke sana kan, biar ke sana. Harusnya kan yang kalau misalnya sama-sama plus kan ke kiri sama-sama ke kiri kan. Ke kiri terus ke atas. Nah, nanti hasilnya kan ke sana. Ya kan? Nah, karena hasilnya ke sana tapi kalau yang satu nyundulnya ke sana, bahasanya nyundul. Jadi makanya min. Kalau misalnya ke sana sama ke sana terus dilanjutinnya ke sana itu plus kayak gitu. Pokoknya kalau udah beda arah dikit tuh kalian negatifin aja. Kayak gitu. Itu pengantarnya. Terus terus nanti kalian juga harus hati-hati, ada yang namanya perkalian skalar, ada yang kayak dot juga. Jadi ada yang hasil kali, ada yang hasil kali titik, ada yang bukan hasil kalinya, kayak gitu. Nih, misalnya, nih kalau kayak gini nih, sifat-sifat vektor ya. Karena dia sama skalar, jadi misalnya sifat yang pertama, misalnya K itu skalar. Nah, kalau ada K dikalikan U ditambah V, pokoknya kalau vektor tuh ada panah atasnya, kalau skalar tuh nggak ada. Nah, itu tuh boleh sifatnya dikali yang ke dalam itu, yang KU ditambah UV, kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya itu dot, misalnya U dot V, itu tuh sama aja, apa namanya, dia tuh namanya hasil kali vektor. Jadi nggak boleh langsung dikaliin gitu. Nanti tuh ngefek di ngefek gitu pas di hasil perkaliannya. Terlah contohnya C. Habis itu ini tuh ada beberapa sih. Saya bukan yang ini. Tapi kalau di penjumlahan dia masih boleh. Jadi kalau misalnya ada vektor U tambah V, kalau di penjumlahan itu masih boleh. Terus masih ditambah vektor W, itu tuh boleh dipisah gini loh. Apa ini asosiatif apa ya? Itu masih boleh. Tapi kalau nanti perkalian udah nggak boleh. Contohnya perkalian tuh
Oh, nih, tunggu. Yang ini, bentar. Yang ini, kalau ini, U dot V, itu namanya hasil kali titik vektor. Nah, rumusnya itu biasanya panjang U dikalikan panjang V terus cos theta. Tapi kalau U kayak gini, nah itu tuh namanya hasil kali silang. Jadi perkaliannya itu ada dua jenis. Yang ini namanya hasil kali silang vektor. Nah, nanti rumusnya itu tuh dinotasiin dalam determinan. Jadi dia itu dinotasiin sama determinan. Wait. Jadi misalnya kayak gitu, kalau dinotasiin, nah nanti dinotasikan dengan determinan. Nah, jadi kayak gini. Determinan U2, U3, V2, V3, terus koma, negatif, U1, U3, V1, V3, sama U1, V1, U2, V2, kayak gitu. Atau bisa bentuk lainnya itu biasanya ini U2 V3 dikurangi U3 V1 V, terus U3 dikurangi V1, koma U1 V3 dikurangi sorry. Jadi kayak gini. Lumayan yang ini rumusnya. U2 V3, berarti lawannya U3 V2. Terus koma ada U3 V1, berarti lawannya U1 V3. Koma lagi U1 V2 dikurangi U2 enggak ada minus 1. Ini jangan kebalik ya. Soalnya nanti nilainya berubah. Kayak gitu. Coba ya latihan yang bersihin bareng-bareng deh. Ini. Latihan. Yang pertama ada kalau ini semuanya sama ya, latihan jika diketahui U, vektor U-nya itu adalah 2,1 min 1,6. Terus ada V 4,1, min 5. Ada W itu 0,3 min 2. Sama ada Z 211. Nah, berarti di sini misalnya ada soal nih. 2U min 4W. Ya udah, berarti karena dia U2-nya skalar, 4-nya skalar, berarti tinggal dikali ke dalam aja toh. Tinggal dikali 2. Menurut saya bisa panjang gini, bisa yang ke bawah kayak gini, 2 min 1. Sama 4 berapa nih? 4 0,3 min 2 ya. 0,3 min 2. Berapa nih hasilnya? Coba dihitung. Coba hitung dulu.
Ketemunya berapa? Ayo. Ini nanti hasil akhirnya jadinya 14 sama 20. Gitu. Terus lanjut. Tadi jadi. Coba-coba lagi ya. Belajar. Terus yang kedua, ini panjang P ditambah 3Z. Nah, ini caranya juga dioperasiin dulu yang di dalam. Ini kan ada 4,1,5 sama 3 kali 2, 1. Nah, ini dioperasiin dulu, baru dijumlahin. 4,5 ditambah 6, 3. Nah, hasilnya kan 10, 4, 2. Nah, baru deh masukin ke rumusnya, yaitu akar dari ini. Semuanya dikuadratin aja. Sorry ya. Ini nanti ketemunya hasil akhirnya itu 2 akar 30. Begitu. Oh, satu lagi, U.P itu nggak sama dengan U.UE. Oh, ini. Nah, ini U.V itu tidak sama dengan V.U. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau penjumlahan masih bisa. Penjumlahan masih bisa. Tapi kalau perkalian nggak bisa. Tuh. Terus yang ketiga, V.U itu berapa? V.U itu juga selain pakai cos bisa langsung gini kok, kayak 4. V itu berapa? V tadi kan ada 4, 1, -5 sama dot U-nya kan ada 2, min 1, 6. Udah, berarti tinggal dikaliin gitu loh. Ya, itu tinggal 4 kali 2. Berapa? 4 kali 2 ditambah 1 kali min 1 ditambah min 5 kali 6. Jadi ketemunya harusnya min 2, 3. Sorry. Kayaknya harusnya sama, Ding. Berarti. Oh, boleh dibolak-balikin kalau kayak gini. Berarti yang cross nanti kayaknya nggak boleh dibalik. Aku salah baca. Ini boleh sama. Ini kan sama kok. Karena cuma gitu tuh. Ini tuh nanti pokoknya larinya ke 3 dimensi. Terus ada lagi. Nah nih, ini yang cross. Yang cross deh. Ini contoh cross. Yang cross tadi kan kita punya misalnya yang cross yang nggak sama. Yang misalnya kita punya W cross vektor Z, vektor W cross vektor Z. Nah, itu kan tadi punya W itu, jadi gini, W-nya itu kan 0, 3. W-nya itu ada 0, 3, min 2. Itu dianggapnya tuh misalnya ini W1, W2, ini W3. Cross 2, 1, 1.
ini berarti ada Z1, Z2, Z3. Ya kan? Ntar kalian konsisten aja. Ini kan bentuknya U cross Z. Berarti itu sama aja bentuknya kayak U cross V. Berarti ini nanti yang sebagai U, ini yang sebagai Z. Nah, nanti rumusnya tinggal ngikutin aja. Aku langsung pakai yang ini ya. Kan rumusnya berarti, tadi kan yang pertama U2 dikali V3. Berarti di sini U kan jadi W. Jadi W2 dikali W2 dikali Z3. Terus dikurangi kebalikannya. Berarti, kebalikannya itu W2. Jadi, W3 Z2. Tuh, terus koma. Tadi kan ada U3 kali V1. Berarti W3 dikali V1, berarti Z1. Terus kebalikannya W1 Z3. Terus ada lagi U1 sama V2. Berarti U1-nya di sini jadi W1 Z2 dikurangi W2 Z1. Gitu. Terus hasilnya itu ya udah tinggal disubstitusi aja toh. Berarti berapa? Di sini 3 dikali Z3-nya 1 dikurangi W3-nya min 2 dikali Z2-nya 1. Terus koma W3-nya min 2 dikali Z1-nya 2 dikurangi W1-nya itu 0 dikali Z3-nya 1. Koma ini gini ya. Oh, ini gini deh. Ini, iya, ini. Terus ada lagi koma W1. W1-nya 0 dikali Z2-nya 1. Dikurangi W2-nya itu 3 dikali Z1-nya itu 2. Kali ya. Saya pakainya kalau kali biasa itu tuh dot gitu doang, tapi kalau cross startnya udah lain. Ya, ini kan 3 ditambah 5, tambah 2 tuh. Langsung aja, udah deh. Langsung aja ya. Itu kan 3 dikurangi, jadinya ditambah 2, 5. Min 4 dikurangi 0, min 4, 0 dikurangi 6, berarti min 6. Kayak gitu caranya. Nah, ini kan ngasilinnya suatu vektor ya. Kalau yang ini tuh nanti ngasilinnya skalar. Makanya di sini nanti ada prioritasnya pas ngerjain juga. Ini hasilnya nanti skalar. Kalau yang ini U cross V itu ya. Iya, gimana? Argo, Fiori, suara kalian dua kecil banget, nggak kedengaran. Suara aku kecil banget. Bukan nggak punyanya Argo sama Yori dari tadi mereka, tapi nggak kedengaran. Tanya apa, Go? Yor. Kepencet, Po. Go, Yori. Go, Yori. Biarlah dia lagi bisik-bisiknya. Argo, Yori. Udah nih, bisa nge-mute, bisa tanya ya sih. Bisa nih, nge-mute deh. Nah, udah. Oke, lanjut. Nah, makanya kalau misalnya ada soal itu yang dikerjain
Dot. Oh, biasanya tuh yang dikerjain itu cross-nya dulu. Cross-nya dulu. Karena kan nanti hasilnya vektor. Nah, nanti vektor didotin vektor kan hasilnya skalar gitu. Kalau skalar di crossin sama vektor itu nggak bisa gitu. Jadi nanti yang dikerjain dulu itu skalar dulu. Yang dikerjain skalar dulu baru dot product. Urutannya itu kecuali dia ada tanda kurungnya. Nah, ada kayak kasus misalnya u dot dalam kurung u cross v, ya udah u cross v-nya dulu yang dikerjain gitu. Karena kayak gini, misalnya nih yang dikerjain nanti hasilnya kalau misalnya kalian ngerjainnya itu dot dulu kayak gini, misalnya contohnya ini deh. Ini nomor 5 ya berarti. Contohnya ada u cross u dot w. Nah, ini kan ada kurungnya, berarti yang harus kita kerjain kan yang dikurung dulu. Udah, ditulis aja. U itu berapa? U tadi kan ada 2, min 1 sama 6. Di cross sama u dot w. 2 min 1, 6. Itu dot, ini double tanda kurung. W-nya itu ada 0, 3, min 2. Ini kan, ini kerjain dulu. Berarti ini item. Tadi 2 kali 0, 0. Ditambah, ditambah min 1 kali 3, min 3. Ditambah 6 kali min 2, min 12. Ini kan hasilnya skalar toh. Cross berapa? Min 3, min 12, min 15. Nah, ini artinya tidak terdefinisi. Karena kenapa? Karena kan cross tadi kan ada rumusnya kan kayak determinan kan bentuknya. Ada yang U2 kali V3 dikurangi berapa kali berapa. Nah, itu kan di situ dia cuma punya 1. Jadi bentuknya nggak sama gitu loh. Jadi nggak bisa. Oke. Terus sama juga kalau misalnya kalau yang ini tuh buat 3 dimensi. Kalau yang ini tuh yang mana? Yang ini tuh kalau misalnya nanti ada 3, itu nggak bisa dikerjain. Saya u.v.w itu nggak bisa. Karena balik lagi, misalnya kalian mau ngerjain yang u.v dulu. U.v kan udah ketemunya skalar. Nah, skalar kalian kaliin vektor, itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang ini, yang cross, karena dia 3 dimensi, di dimensi 3, itu bisa. Nanti bakal bisa 3 kali. Dia bisa U cross V cross Z. Cara ngerjainnya gimana? Satu-satu dulu dari depan. Yang ini dulu. Nanti kalau ini udah, baru dilanjutin. Ini hasilnya apa, baru dilanjutin ke sini. Jadi emang rumusnya tuh cuman ini. Tapi tuh nanti kalian ngerjainnya tuh kayak satu-satu gitu loh. Terus dari depan. Dari urutan yang apa ya? Istilahnya operasinya tuh yang didahulukan tuh yang mana dulu. Kayak gitu. Saya dari depan, terus dari yang tanda kurung dulu. Kayak gitu. Gitu. Terus nih, misal satu deh buat kalian. Misalnya ada gambar ini, kalau gambarku nggak bagus, maaf ya. Ini 6 deh kayaknya. 6 atau 7? Mana 7 ya? Kita tuh punya persegi panjang. Ini persegi nggak sih? Biar gampang.
Ini deh, aku punya persegi panjang. Terus persegi panjangnya itu misalnya aku kasih nama A, B, C, sama D. Nah, terus habis itu diketahui kalau titik P itu tuh di tengah-tengah AC. Jadi, aku punya garis lagi. Tapi ya, aku punya garis dari sini ke sini. Terus tengah-tengahnya itu ada P. P itu tengah AC ya. Jadi kan panjang ini sama ini sama. Terus habis itu aku juga punya titik Q. Di mana titik Q itu titik tengahnya DP. Dia kan punya P, punya ini kan dari sini ke sini. Nah, terus di situ tuh di tengah-tengahnya tuh ada titik Q. Nah, terus kalau misalnya AB itu vektor U, AB ya berarti ke kanan. AB itu vektor U, habis itu titik, bentar satu lagi deh, masih ada R itu tengahnya CD. R, CD, di sini ada R. Oh ya. Ini ada R. Terus BC itu V, berarti dia ke atas itu V. Nah, kalian diminta untuk nyari vektor RQ dalam U dan V. Nah, di sini dia mintanya vektor ya, karena RQ. Nah, di sini tuh kalian mungkin bisa ditulis dulu. Kalian bisa tulis yang diketahui atau yang dicari dulu. Yang dicari kan RQ. RQ itu sama dengan apa? R ke Q kan ke sini ya. Ini ada R ke Q di sini. Nah, berarti buat nyari vektor R ke Q itu tuh dari DQ dikurangi DR. Nih DQ dikurangi DR. Kenapa dia dikurangi? Karena dia balik arah. Harusnya kan DQ ke bawah, terus QR kan. Harusnya kan yang benar ke sini, terus ke sini kan. Nanti baru ketemu DR. Sorry. Aku undur deh. Kalau mau nyari RQ, berarti kan dari QD ditambah DR kan. Nah, berarti nanti kebalikannya. Jadinya DR-nya tetap, DR-nya yang arahnya ke kiri, terus habis itu DQ-nya yang arahnya ke bawah. Nanti ketemu RQ. Paham nggak sampai sini dulu? Nentuin arahnya. Pokoknya sama, cara nentuin vektornya sama. Kalau mau nyari RQ kan ke sini kan. Dia kan ke sini. Dia dari R ke Q. Jadi kan dia harusnya kan dari sini ke sini. Ya kan, buat dapetin ini. Tadi penjumlahan vektor. Nah, ini kan RD. Yang ini DP. DQ. Nah, karena yang diketahui DR, nanti yang dipakai DR. Makanya jadinya negatif gitu. Biar dia arahnya ke sana, biar jadi DR gitu. Tenang arah doang. Lanjut. Nah, itu berarti, terus tulis dulu yang diketahui. Kan kita tahu kalau DR itu sama aja setengah U. Ya enggak? D ke R. Jadi kan AB U, berarti DC juga U. Berarti setengahnya itu ya setengah U. Kayak gitu. Terus kita tahu kalau AD ditambah DC, yang perhatiin AD ditambah DC. AD ke atas tambah DC, jadinya AC toh. Ya kan? Dari atas ke sana. Berarti nanti dapetnya ini kan. Kalau dari sini ke sini, dapetnya yang sini.
Maka ya udah berarti sama aja ini AC itu sama aja vektor vektor V karena yang miring V, vektor V ditambah vektor U. Gitu. Terus lanjut kita cari ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Kita mau cari misalnya AP. AP tadi adalah atas dulu. Nih, AP A ke P. Berarti AP itu adalah tadi kan kita tahu kalau AC itu V tambah U. Ya udah, AP kan tengah-tengahnya AC. Berarti AP itu setengahnya dari V ditambah U. Kayak gitu. Terus nanti kita juga bakal cari arahnya ke sini. Oh, ke sini aja ya, biar next-nya itu, jadi urutannya kan nyari AC buat dapetin AP. Habis itu nanti karena kita udah tahu AP, kita bisa cari nilai dari DP. Ya kan, nilai dari DP itu adalah DA ditambah AP. DP, D ke P, berarti ke bawah kan, berarti arahnya kan AV ditambah DA ke sini ditambah AP nanti namanya DP. Jadi dari bawah sini, dari sini ke bawah, terus ke atas nanti ketemunya ini. Gitu ya, oke. Ya, perhatiin arahnya. Nah, jadinya nanti sama dengan DA-nya tadi kan udah tahu ya. DA-nya tadi kan V, sorry, DA-nya V, ditambah AP-nya itu setengah kali V tambah U. Udah deh, ketemunya nanti, sorry, DA-nya itu negatif. DA, AP. DA, AP, DP. Oh, gini. Ini harusnya negatif. Kenapa negatif? Karena kita tahu, jadi nanti diperhatiin ya, kalau AB kan U, berarti kalau BA itu min U. Kalau BC itu V, berarti AD-nya itu yang V. AD-nya itu V itu min V. Kayak kebalikannya gitu loh. Sama pokoknya kalau dia arahnya udah beda, udah berlawanan, itu kalian langsung kasih tanda negatif aja. Gitu. Artinya. Ini min. Ini sama dengan min P. Memang harus agak teliti di sini. Karena arahnya tuh nentuin gitu loh. Dan nanti jadinya ketemunya min setengah P ditambah setengah U. Terus jangan lupa karena vektor jadi ada tanda arahnya. Nah, di sini baru dapetin deki. Deki. D ke ki. Berarti dia setengah dari DP kan. Udah setengah dari setengahnya ini. Jadinya 1/4 U min V. Terus kalian kaliin ke dalam ya, setengah kali ini dikurung. Biar cukup aja sih. Jadinya di sini kita dapat nilai RQ itu sama dengan DQ-nya tadi berapa? 1/4 U min V dikurangi dikurangi DR. DR-nya tadi kita dapat setengah U. Kemudian nanti 1/4 tuh. Gitu deh. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu tentang vektor? Jadi caranya vektor tuh ada segitiga, ada segi 4.
Pokoknya ngikutin arahnya. Wait. Ngikutin arahnya aja, saya keluarin dulu. Nah, dia ngikut aja. Kalau misalnya dia kalau dia dari atas ke samping lagi, ke bawah, ya udah nanti tinggal kayak nyari jaraknya gitu loh, yang berlawanan nih. Kalau persegi panjang itu kan dari jejer ginjal itu gimana sih? Gini kan, sama gini. Nah, kalau pakai jejer ginjal kan ini disesuaikan dulu, nah, nanti baru ketemu titikan potongnya. Itu ini nggak ada deh. Ini kalau segitiga, kalau pakai segitiga dari sini, sorry. Nah, yang ke atas samping, berarti kalau segitiganya itu yang di sini itu. Berarti yang gitu. Baru dijumlahin. Itu sih sejauh ini. Ada mau ditanyain nggak? Kalau nggak mau aku akhiri. Besok latihan lagi next-nya. So, ada banyak nih. Udah, kalau udah nanti aku save sama aku kirim di grup deh. Makasih ya buat hari ini, semangat dan selamat libur Paskah. Dadah. Makasih, Kak. Iya. Siang Kak, terima kasih Kak. Selamat berlibur juga Kak. Paskahan sel. Ora JD wae. Dadah.